bagaimana melakukan penjurnalan di dalam akuntansi. Nah, di sini ada contoh soal yaitu Salon Ani ya. Ini soal-soal dulu waktu saya masih SMK. Ternyata saya masih ada soal-soalnya, jadi ya saya sharingkan aja di sini, kita sama-sama belajar. Oke. Soal pertama yaitu tanggal 1 ya. Tanggal 1. Oke, dari awal dulu, transaksi yang terdapat pada Salon Ani selama Desember 2004. Di sini tanggal 1, Ibu Ani menginvestasikan uang pribadinya sebesar 1 juta untuk modal mendirikan usaha salon dengan nama Salon Ani. Oke, di sini kita langsung aja kita jurnal. Ibu Ani menginvestasikan uang pribadi ke Salon Ani, berarti kas Salon Ani bertambah. Oke, kita cek di sini rumus penjurnalan. Kita lihat dulu di sini nama akunnya kas masuk ke dalam aktiva. Kas bertambah, aktiva bertambah. Aktiva jika bertambah posisinya di debit, berarti kas posisinya di debit. Oke, kita pindahkan langsung ke sini. Tanggal 1, kas di debit. Berapa? 1 juta. Kas bertambah 1 juta. Tuh 23. Ininya hilang ya. Sebentar ya, biar tidak hilang-hilang, biar nggak hilang-hilangan garisnya. Sebentar. Aduh. Oke, kas. Bentar. Oke. Kas bertambah 1 juta. Kas bertambah 1 juta untuk modal. Berarti modalnya juga bertambah ya, untuk modal mendirikan usaha salon. Kas bertambah 1 juta, modal bertambah, modal Ibu Ani, modal bertambah. Modal kalau bertambah posisinya di modal bertambah posisi di kredit. Oke. 1 juta juga ya. 123. Keterangannya apa ini? Apa ya, menginvestasikan uang. Keterangannya apa ya? Penambahan kas untuk modal gitu aja ya. Penambahan kas untuk modal gitu aja deh. Oke. Kemudian transaksi tanggal 3, Salon Ani membeli cat rambut, parfum, sampo, sabun seharga Rp100 tunai. Salon Ani membeli cat rambut, parfum masuk ke dalam kategori perlengkapan salon ya. Perlengkapan bertambah karena membeli kan, otomatis perlengkapannya bertambah. Perlengkapan masuk dalam kategori aktiva jika bertambah posisi di debit. Berarti perlengkapan adanya di debit. Oke. Berapa tunai ya ini? 100.
Rp100. Oke, tanggal 3. Kemudian mana nih, kok hilang? Enter. Kemudian salon Ani membeli perlengkapan salon ya. Tunai ya, tunai. Kalau tunai berarti mengeluarkan uang. Kalau mengeluarkan uang berarti uangnya berkurang. Uang berkurang, kas berkurang, posisinya ada di mana? Kas termasuk dalam aktiva. Aktiva jika berkurang posisinya di kredit. Berarti kas posisinya di kredit. Berapa nominal? 100. Nah, keterangannya apa di sini? Pembelian perlengkapan aja kali ya. Pembelian tunai. Perlengkapan tunai. Oke. Sekarang transaksi tanggal 5 ya. Di sini tanggal 5. Tanggal 5 Salon Ani membeli dari toko berkah meja, helm, pengeriting rambut, kursi, gunting seharga 600, dibayar tunai 200, sisanya diangsur 2 kali angsuran bulan. Di sini Salon Ani membeli dari toko berkah ya, helm pengeriting rambut, kursi, gunting. Ini masuknya kemana? Cek di daftar akunnya. Ini masuknya ke peralatan ya, peralatan termasuk dalam aktiva jika bertambah posisi di debit. Oke, ini kan membeli kan, berarti peralatannya bertambah dong, bertambah di debit. Berapa nominalnya? Seharga 600. Oke, Rp600. Anak kok hilang sih? Rp600. Dibayar tunai 200. Tunai pakai kas, pakai uang keluar, kas. Nih kas berkurang ya, uang kan karena uangnya keluar. Kas berkurang, kas termasuk dalam komponen aktiva jika berkurang posisinya di mana? Di kredit. Oke, ini kredit paling bawah dulu deh, soalnya nanti bakal ada satu akun lagi. Enggak ya, enggak. Hapus itunya. Berapa uang yang dikeluarkan? 200. Kemudian sisanya diangsur 2 kali angsuran bulanan. Sisanya diutang. Utang jika bertambah posisinya di mana coba? Ini utang ya, utang dagang. Kita copy dulu. Utang jika bertambah posisinya di mana? Bertambah posisinya di kredit. Oke, utang di kredit ya. Berapa nominalnya? Harganya 600, baru dibayar tunai 200, sisanya tinggal 400. Berarti ngutangnya 400. Oke, kita apa ya keterangannya di sini? Pembelian peralatan ya. Pembelian peralatan. Udah gitu aja dah, yang simpel aja. Oke, lanjut ke tanggal 10. Tanggal 10, Ibu Ani diizinkan oleh mertuanya menggunakan ruangan bagian depan rumahnya untuk usaha salon dengan sewa 450 untuk 3 bulan. Dibayarnya 1 bulan kemudian. Oke, tanggal 10. Ini berarti ini intinya adalah Ibu Ani ini nyewa ruangan ke ibu mertuanya seharga 450 untuk 3 bulan. Berarti apa? Sewa dibayar di muka. Coba ada nggak akunnya di sini bayar di muka?
Oh, ada nih sewa dibayar di muka. Sewa termasuk komponen aktiva. Aktiva jika bertambah posisinya di mana? Di debit. Berarti sewa bertambah, sewa dibayar di muka di debit. Berapa nominalnya? 450. Untuk 3 bulan dibayarnya 1 bulan kemudian, berarti ngutang. Dia nggak langsung bayar, diutang dulu nih, bayarnya 1 bulan kemudian. Utang bertambah, posisinya di mana? Ini kita copy dulu. Utang bertambah, posisinya di mana? Utang bertambah, posisi di kredit. Oke. Berapa nominalnya? 450 juga. Jadi antara posisi debit dengan posisi kredit itu harus seimbang ya, harus sama nominal, totalnya harus sama. Kalau misalkan beda, berarti itu ada yang salah ya. Total debit sama total kredit itu harus sama. Oke, di sini apa ya keterangannya? Menurut logika aja, berarti bayar sewa di muka gitu ya, bayar sewa di muka gitu aja, simpel aja udah, yang menurut kita sesuai gitu keterangannya. Kemudian transaksi tanggal 12, Salon Ani mengirim faktur penagihan kepada Ibu Ayu atas pekerjaan rias pengantin yang telah diselesaikan seharga 500. Salon Ani mengirim faktur penagihan. Nah, jadi ini ceritanya, Salon Ani ini sudah melakukan pekerjaan rias pengantin. Nah, karena pekerjaannya sudah selesai, saatnya Salon Ani ini mengirimkan tagihan. Kayak intinya supaya si Ibu Ayu ini bayar gitu. Jadi kan piutang ya, piutang itu kan tagihan ya. Piutang bertambah. Piutang ada nggak di sini akun piutang? Oh, ada nih piutang. Atau ini jangan piutang dagang ya, karena ini perusahaan jasa. Piutang usaha aja yang lebih cocok sih, piutang usaha ya. Piutang usaha ini juga utang, ada utang, ini juga bukan utang dagang, utang usaha. Usaha. Oke, ini kita ganti yang di sini kalau udah terlanjur yang ada dagangnya, kita ganti jadi usaha. Ctrl F, dagang mau diganti jadi usaha. Refresh all, ada 2 yang diganti. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Salon Ani, oh ini Salon Ani mengirimkan faktur penagihan. Berarti kan piutangnya bertambah dah, kan bertambah. Piutang mana piutang? No, piutang masuk kategori aktiva. Aktiva jika bertambah posisinya di debit. Oke. Nah, berapa? 500. Nah, 500 ya. 500. Kemudian apa lagi? Kalau harus ada lawannya nih, piutang, tagihan piutang pertama pada pendapatan. Pendapatan apa? Pendapatan atas jasa rias pengantin. Ada nggak di sini akun pendapatan? Yang cocok apa? Pendapatan lain-lain nggak mungkin. Nah, pendapatan jasa salon. Pendapatan jika bertambah posisinya di mana? Pendapatan jika bertambah posisi, bentar nih ketutupan. Posisinya di kredit ya. Oke. Pendapatan posisinya di kredit sebesar 500. Oke, ini keterangannya apa ya?
tagihan atas jasa aja kali ya, tagihan atas jasa. Udah gitu aja lah, yang simpel-simpel aja udah. Oke, sekarang transaksi tanggal 16. Salon Ani menerima tunai jasa salon 600 dan penjualan botol bekas. Oke, Salon Ani menerima tunai, berarti kan menerima uang, menerima kas. Berarti kasnya bertambah kan? Oke, kita cari di sini kas. Ada nggak akun kas? Ada, kas bertambah kan? Kas masuk dalam kategori aktiva jika bertambah posisinya di debit. Berarti kas adanya di debit. Nah, begitu. Berapa yang diterimanya? Seharga senilai 600. Oke. Kemudian apa lagi? Dan penjualan botol bekas 100. Ini di total aja ya, biar lebih simpel jurnalnya. 600 tambah 100 700. Jadi total uang yang diterima adalah 700 ya. 700 itu terdiri dari jasa salon 600, penjualan botol bekas 100. Oke. Lawannya apa nih? Kira-kira yang cocok, yaitu pendapatan ya. Dia menerima uang, otomatis kasnya bertambah, pendapatannya juga bertambah. Pendapatannya terdiri dari apa saja ini? Coba cek di sini. Ini kan atas jasa salon ya, berarti pendapatan jasa salon. Ada nggak di sini akunnya? Oh, ini ada nih, pendapatan jasa salon. Pendapatan jika bertambah posisinya ada di kredit. Berarti pendapatan jasa salon di kredit. Oke. Berapa nominalnya? Yaitu 600. Oke, 600. Kemudian apalagi? Penjualan botol bekas. Ini juga termasuk pendapatan, tapi bukan pendapatan atas jasa salon. Coba cek di sini ada nggak akunnya. Oh, ini lebih masuk ke pendapatan lain-lain. Ada nih pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain termasuk ke komponen pendapatan jika bertambah posisinya ada di kredit. Oke, berarti pendapatan lain-lain posisinya ada di kredit. Berapa nominalnya? Yaitu 100. Kenapa kita masukin ke pendapatan lain-lain, bukan ke pendapatan jasa salon? Karena penjualan botol bekas itu bukan kegiatan operasional Salon Ani, makanya harus dimasukin ke lain-lain, ke pendapatan lain-lain. Yang harus dimasukkan ke pendapatan jasa salon ya hanya yang untuk operasionalnya aja gitu, operasional atas jasa salon. Oke, ini keterangannya apa ya? Apa ya keterangannya ya? Apa yang pendek gitu keterangannya. Terima tunai jasa dan penjualan. Aduh, ya udah nggak apa, kepanjangan, botol bekas, udah gitu aja deh. Oke, sekarang transaksi tanggal 20 ya. Ini kita geser ke bawah dulu deh biar sejajar. Tanggal 20 ya. Tanggal 20. Salon Ani menerima pembayaran dari Ibu Ayu atas transaksi tanggal 12 Desember 2004 senilai 300. Salon Ani menerima pembayaran, berarti uangnya bertambah, kas ya. Kas bertambah, kas bertambah, kas bertambah. Kas merupakan komponen aktiva jika bertambah posisinya ada di debit. Kas di debit senilai berapa? Menerima pembayaran dari Ibu Ayu 300 ya. Di debit 300. Aduh, kok hilang.
300. Ini tanggal 20 ya. Kemudian apalagi yang bertambah yang berkurang? Saldo menerima pemberian Ibu Ayu atas transaksi tanggal 12. Cek tanggal 12. Oke. Salon Ani mengirimkan tagihan kepada Ibu Ayu. Nah, jadi tanggal 12 itu Ibu Ani mengirimkan rincian tagihan kepada Ibu Ayu nih seharga 500. Tapi yang baru di tanggal 20 ternyata Ibu Ayu membayar, tapi nggak full 500, tapi yang dibayar 300 dulu gitu. Berarti kan di sini ada piutang ya. Piutang bertambah. Nah, ternyata sekarang piutangnya dibayar nih, tapi nggak 500, 300, berarti piutang berkurang. Piutangnya jadi berkurang. Yang tadinya piutangnya 500 ternyata berkurang 300 gitu. Jadi saldonya tinggal 200 lagi nanti yang harus diterima pembayarannya. Oke, piutang jika berkurang, bentar, ini kan piutang ya akunnya ya. Piutang usaha. Piutang itu merupakan komponen aktiva. Aktiva jika berkurang posisinya di mana? Di kredit. Oke. Di kredit berapa nominalnya? 300. Kok hilang sih? 300. Apa keterangannya di sini apa ya? Penerimaan piutang aja. Penerimaan piutang Ibu Ayu. Aduh. Oke, sekarang transaksi tanggal 23 ya. Salon Ani membayar utang sewa kepada ibu mertua 450 dan angsuran utang dagang kepada toko berkah 200. Salon Ani membayar utang sewa kepada ibu mertua 450. Bayar utang sewanya 450, kemudian bayar utang dagang ke toko berkah 200. Jadi uangnya berkurang dong. Total berapa uang yang berkurangnya? 450 tambah 200, 650. Berarti total uang yang keluar adalah 650. Karena uangnya keluar, berarti kas berkurang. Kas berkurang ya. Kas komponen aktiva ya. Aktiva jika berkurang, posisinya di mana? Aktiva berkurang, posisinya di kredit. Berarti kas itu di kredit. Kas di kredit. Gitu sih kas. Berapa? 650 totalnya, uang keluarnya 650. Nah, kemudian apalagi? Salon Ani membayar utang sewa. Nah, tadi kan Salon Ani ini kalau nggak salah ada bayar sewa di muka ya, 450. Transaksi mana ya? Yang dari ibu mertuanya tuh. Nah, ini nih. Ini tadinya kan bayar sewa ya, cuman diutang, bayarnya dibayar 1 bulan kemudian diutang. Nah, ternyata sekarang udah dibayar nih 450. Ternyata sekarang dibayarnya. Berarti akunnya apa? Utang sewa. Berarti ini salah nih tadi saya ngejurnalnya. Ini harusnya utang sewa, mana si Ibu Ani. Ini bukan utang usaha ya, ini utang sewa harusnya. Salah saya. Sorry. Utang sewa. Bentar, utang sewa. Mana utang sewa? Nah, ini utang sewa akunnya. Ini pindahin aja ke sini. Utang sewa. Oke. Ini utang sewanya bertambah. Nah, sekarang dibayar. Berarti kan utang sewanya berkurang. Utang sewa berkurang. Utang sewa masuk komponen utang. Utang jika berkurang posisinya di mana? Utang berkurang.
bertambah kredit, berkurang debit. Oh, berarti di debit nih utang sewa di debit. Berapa nominalnya utang sewanya? 450. Kemudian apa lagi? Dan angsuran utang dagang kepada toko berkah. Oh, tadinya kan ada utang ke toko berkah. Nah, sekarang dibayar nih utangnya. Berarti kan utangnya berkurang, utang kepada toko berkahnya. Nah, utang jika berkurang, tadi kan utang usaha ya, utang usaha. Utang jika berkurang posisinya di debit. Berapa nominalnya? Utang dagangnya 200. Utang dagang utang usaha 200. Nah, ini posisi debit totalnya ada 650, posisi kredit ada 650. Jadi debit antara kredit totalnya harus sama ya. Tanggal berapa ini belum diisi, tanggal 23. Apa ini keterangannya di sini? Apa ya? Pembayaran utang kali ya. Pembayaran utang sewa dan utang usaha gitu aja. Oke. Tanggal 28. Nah, yuk dikit lagi nih, tanggal 28 ya. Kita kasih spasi deh. Ini kita turunin ke bawah dulu. Tanggal 28, Salon Ani membayar gaji karyawan 150. Membayar biaya gaji nih, membayar gaji. Dan biaya keamanan 50. Gaji dia ada bayar biaya, yaitu biaya gaji bertambah ya. Ada bayar biaya, ada nggak sih biaya ada nih. Gaji bertambah beban. Biaya gaji termasuk komponen beban jika bertambah posisinya di debit. Berarti biaya gaji debit. Berapa biaya gajinya? 150. Di debit 150. Kemudian ada biaya apa lagi? Dia ada biaya bayar lingkungan nih, keamanan lingkungan. Ada nggak di sini daftar akunnya? Biaya keamanan ada nih, biaya keamanan. Tadi biaya kan kalau bertambah di debit kan. Di debit nih. Berapa nominalnya? 50. Nah, oke. Nah, karena dia bayar pakai apa? Pakai duit. Pakai uang kas. Uang kas jika berkurang kan karena dia bayar otomatis kasnya berkurang kan. Kas berkurang, kas. Mana nih? Oh, sorry. Kas berkurang ya. Kas termasuk komponen aktiva jika berkurang posisinya di kredit. Kas di kredit berapa total uang yang dia keluarkan? 150 ditambah 50 berarti 200. Nah, ini posisi debit 200, posisi kredit 200, jadi harus sama ya, harus seimbang. Oke, apa ini keterangannya? Bayar biaya apa ya? Gaji dan apa? Keamanan. Oke, sekarang transaksi di tanggal 30. Pindahin ini ke bawah. 30. Ibu Ani mengambil dari salon untuk pribadi uang tunai 100 dan parfum 10. Oke, Ibu Ani mengambil dari salon untuk pribadi. Kata kuncinya adalah mengambil untuk pribadi. Apa akunnya di sini?
Prive ya. Jadi pengambilan untuk pribadi itu akunnya namanya prive. Nah, prive ini kontra akunnya modal. Jadi kalau modal posisinya bertambah di kredit. Nah, kalau prive itu kebalikannya modal. Kalau modal kan menginvestasikan, kalau prive itu mengambil. Jadi kontra akunnya, kalau modal bertambah posisinya di kredit, prive, maka prive posisinya di debit karena kontra akunnya, kontraknya gitu. Oke, prive di kredit ya, prive di kredit, prive di debit karena modal kalau bertambah di kredit, berarti prive kalau bertambah di debit. Prive nggak cukup kolomnya nih. Prive berapa total yang dia ambil, yang Ibu Ani ambil nih? 100 tambah 10, 110 tanggal 30. Ini kolomnya habis nih, Pak. Oke. Prive Ibu Dora 110. Apa aja yang dia ambil? Yang pertama adalah uang tunai 100. Berarti kas kan berkurang karena dia ambil di kasnya. Kas berkurang. Kas termasuk komponen aktiva jika berkurang posisinya di kredit. Kasnya di kredit karena diambil, jadi berkurang di kredit. Berapa yang diambilnya? 100. Kemudian apalagi? Selain kas ada juga ngambil parfum harganya 10. Parfum itu termasuk apa sih? Coba kita cek nama-nama akunnya. Parfum merupakan perlengkapan salon. Karena bukan peralatan itu di atas 1 tahun, perlengkapan di bawah 1 tahun, cepat habis di bawah 1 tahun. Nah, berarti perlengkapan termasuk komponen aktiva jika berkurang posisinya di kredit. Oke. Perlengkapan di kredit berapa yang diambil yang berkurang? 10. Oke. Apa ya keterangannya? Pengambilan pribadi, kalau enggak gini aja, jangan deh, pengambilan pribadi kas dan parfum. Oke, udah selesai. Nah, ini tanggal 31. Ini sebenarnya nanti ya, ini tuh penyesuaian sebenarnya, adjustment ayat jurnal penyesuaian ini biasanya alurnya nanti setelah kita posting ke buku besar, kemudian kita buat neraca saldo. Nah, baru kini kita buat ayat jurnal penyesuaian. Setelah buat ayat jurnal penyesuaian, baru masuk ke kertas kerja. Setelah dari kertas kerja masuk ke laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca. Nah, seperti itu. Jadi ini nanti ya tahapnya ini sebenarnya nanti ini tuh penyesuaian ya. Ayat jurnal penyesuaian. Kita sekarang fokus ke jurnal dulu. Oke, totalnya berapa? Jadi total debit mana nih? Debit dengan total kredit harus sama ya. Kalau beda berarti ada yang salah. Oke, kita auto sum. Kita akan mentotalkan semua. Debit 1.3.610 rupiah. Berarti kreditnya juga nominal harus segini. Kita tarik ke sini rumusnya. Set. Coba kita kurangin, bener harus balance ya.
Oh, berarti udah balance nih, udah bener nih. Jadi antara debit dan kredit itu harus sama. Ini kita save dulu, Ctrl S. Oke, ini sebenarnya untuk penjurnalan sudah selesai ya. Nanti insya Allah kita akan lanjut ke posting buku besar ya. Nah, ini saya mau info aja. Di sini saya ada penambahan akun ya. Penambahan jurnal. Ada buat rumus. Jadi kalau misalkan teman-teman kebingungan dengan cara-cara yang saldo ini nih, yang cara-cara seperti ini yang tadi saya jelaskan, aktiva jika bertambah di debit, utang jika bertambah di kredit, modal jika bertambah di kredit. Jika memang masih bingung, nah ini saya ada buatkan rumus. Di sini pinjaman uang dari bank itu rumusnya jurnalnya pasti ini gitu. Tinggal masukin angka aja nanti ke depannya gitu. Kemudian bayar biaya di muka jurnalnya pasti ini. Nanti tinggal kita masukin aja angkanya. Contoh ini itu ada nih tadi mana yang bayar sewa ya? Tadi ada bayar sewa, pembayar mana ya? Nah, ini nih. Ini kan transaksi tanggal 10 ini kan intinya adalah Ibu Ani membayar sewa di muka. Di muka ya. Untuk 3 bulan. Nah, harusnya ini kan sewa dibayar di muka pada utang sewa ya. Nah, di sini saya kasih rumus pada kas ya, biaya di muka pada kas. Ini tergantung karena ini kan dia ngutang ya, berarti sewa dibayar di muka pada utang. Nah, sedangkan saya di sini buat rumusnya itu pada kas karena saya anggapnya itu tunai ya. Oke, ini kita kasih ini aja keterangan biar lebih jelas. Bayar biaya di muka tunai. Nah ya, tunai jurnalnya seperti itu. Kalau ini kita tambahin aja satu, Ctrl F. Ini kita tambahin aja ya, dibayar biaya di muka kredit. Apa ya, kredit ngutang, berarti ini akunnya utang harusnya. Ini rumus-rumus aja ya, buat apa ya, kalau memang nggak mau pusing gitu ya, nggak mau pusing mikir-mikir yang seperti tadi saya jelaskan, bisa menggunakan cara seperti ini. Nanti salin aja di buku. Nanti kalau ada pengerjaan soal-soal di bawah catatannya, nanti tinggal masukin angka-angka aja gitu. Contoh apalagi ya, ini pembelian, karena kita perusahaan jasa, jadi kita tidak masuk ke akun pembelian ya. Pembelian nggak ada, kebetulan tidak ada di sana. Nah, pembelian nggak ada. Penjualan juga nggak ada ya. Diterima tunai pembayaran piutang. Ada nggak nih diterima tunai pembayaran piutang? Akunnya pasti ini kas, debit, piutang, kredit. Ada nggak di sini contoh soalnya? Diterima tunai pembayaran piutang, ada nggak di sini ya? Nah, ini ada nih. Transaksi tanggal 20. Salon Ani menerima pembayaran dari Ibu Ayu atas transaksi tanggal 12. Apa artinya? Ibu Ani menerima pembayaran piutang tunai. Akunnya ini kas, debit, piutang, kredit. Sama nggak dengan rumus yang saya buat? Diterima tunai pembayaran piutang, kas, debit, piutang, kredit. Sama ya. Nah, itu maksudnya. Jadi nggak perlu mikir. Ya, ini mah bagi yang awam ya, yang baru pertama kali belajar akuntansi. Mungkin untuk pertama kali
bisa lah menggunakan rumus-rumus ini ya. Nanti juga lama-lama bisa sih, harusnya bisa lama-lama kalau kita sering banyak praktek, banyak mengerjakan soal. Nanti tanpa melihat rumus ini, itu bisa sendiri ya teman-teman ya, kalau kita sudah sering banyak mengerjakan soal-soal siklus akuntansi. Nah, ini saya tambah-tambahan aja ya. Nah, ini juga saya mau nambahin rumus lagi. Apa tadi ya? Bayar biaya tunai gitu aja. Akunnya apa? Biaya yang bersangkutan, yang YTB yang bersangkutan apa YTB bersangkutan, biaya bersangkutan pada apa kas. Ini masih spasi, harusnya kas. Nah, pasti rumusnya ini nih, biaya yang bersangkutan pada kas. Nah, sekarang kita cek ada nggak contoh apa sih pengaplikasiannya di sini. Bayar biaya tunai di sini, coba kita cek. Ada nih, tanggal 28. Salon Ani membayar gaji karyawan 150. Bayar biaya keamanan 50. Akunnya biaya gaji pada kas, gaji keamanan pada kas. Oke. Sama nggak dengan yang saya buat contoh rumusnya? Biaya yang bersangkutan pada kas. Nah, biaya yang bersangkutan ini kan di sini biaya gaji ya. Di sini dijelaskan biaya gaji pada biaya keamanan. Udah, biaya gajinya berapa, biaya keamanannya berapa, kreditnya pasti kas. Nah, seperti itu loh. Ada lagi nggak contoh bayar biaya? Ada nggak bayar biaya cuman itu doang satu ya. Nah, ini beli perlengkapan, ini juga sama nih, beli perlengkapan sama halnya kayak biaya. Jadi kita tambahin rumus lagi di sini nih, satu nih. Pembelian perlengkapan atau peralatan. Mana nih? Atau peralatan. Akunnya apa? Ini tergantung yang dibeli ya. Tunai itu, tunai harus ada kata-kata tunai biar jelas. Tunai berarti perlengkapan atau peralatan, tergantung yang dibeli apa. Perlengkapan ya tulis perlengkapan, kalau peralatan ya tulis peralatan aja. Didebet pada kas. Nah, ini mah buat rumus aja saya sendiri gitu. Nah, ini pasti begini nih ya jurnalnya. Nah, ini sudah ada pengaplikasiannya di sini. Mana tadi perlengkap? Nah, ini perlengkapan. Ini kan dibeli Salon Ani membeli cat nih kan tuh. Perlengkapan pada kas. Terus di bawahnya lagi membeli apa nih? Helm, pengering rambut, kursi gunting. Ini kan peralatan, masuknya peralatan pada kas gitu. Jadi nggak perlu mikir terlalu banyak gitu. Nah, ini utang usaha, ini tambahan aja ya, karena sebagian dibayar pakai utang, makanya ada akun ini gitu. Atau kita tambahin aja boleh, kita tambahin di sini. Apa? Bayar. Ini jadiin satu aja ya, bayar biaya biar nggak bingung.
bayar biaya pembelian perlengkapan. Ini biar lebih ringkas saja. Biaya yang bersangkutan pada, nah gitu, jadi ini jadi nggak kepanjangan gitu. Nah sekarang kita mau sebagian dibayar kas, sebagian ngutang. Berarti begini akunnya, tunai, ini jangan, ini kredit dulu deh, kredit ya, tinggal tambahin utang di sininya, utang. Nah gitu. Kemudian pembelian perlengkapan, bayar biaya pembelian perlengkapan atau peralatan, tunai dan kredit. Berarti tinggal tambahin akunnya, kas ada, bentar. Nah kas, jadi sebagian dibayar pakai kas, sebagian lagi ngutang. Ini tergantung akunnya, debat mau masuknya kemana. Kalau biaya perlengkapan peralatan gitu. Ya kalau nggak mau pusing ya begitu ya. Tapi nanti juga bakal paham kok kalau kita sering banyak praktek. Intinya di akuntansi itu bukan hanya kalau pinter tapi malas belajar ya akan susah juga gitu. Di akuntansi itu yang diperlukan adalah orang yang yang ulet gitu, yang sering mengerjakan soal-soal akuntansi. Jadi biasanya tuh akan bisa dengan sendirinya kalau kita sering praktek gitu, sering mengerjakan soal-soal akuntansi. Jadi nggak bisa tuh kita cuma belajar sekali dua kali langsung bisa siklus akuntansi, nggak bakal nyerep ilmunya, nggak bakal. Harus praktek puluhan kali, ratusan kali, nah baru ilmunya tuh nyerep, bisa menyerap gitulah, bisa diingat gitu. Kalau hanya praktek sekali dua kali paham, kemudian kita nggak praktek lagi, ya udah bablas, ilmu itu akan hilang gitu. Jadi itu ya, jadi harus banyak praktek. Nah kedepannya juga saya bukan hanya soal salon ani, nanti bakal ada soal-soal akuntansi yang lain, nanti akan saya share. Nanti juga saya akan sampai dengan laporan ya dari jurnal umum. Ini kan kita baru jurnal umum, nanti akan ada posting ke buku besar, akan ada neraca saldo, akan ada penyesuaian, akan ada laporan kertas kerja, laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, sampai closing lah. Nanti insya Allah ya kita sharing-sharing aja ya di sini ya. Saya juga belajar juga, saya juga ya masih belajar lah. Kita sharing-sharing aja. Oke, mungkin itu saja ya. File ini nanti saya cantumkan di link deskripsi. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.